Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa intifa' wa ibadah wa istifadah wal hadd 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa tawbihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh, dan kita bersyukur karena bisa dilakukan dengan jemaah. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan ngaji bareng seputar fikih kurban sebagai bentuk persiapan kita nanti memasuki bulan Dzulhijjah, di mana di situ ada salah satu kesunahan, yaitu ibadah kurban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya kajian ini selalu berulang setiap bulannya, setiap tahunnya. Tetapi ya sudah, karena untuk persiapan dan mungkin ada yang lupa dari kita, ya mau nggak mau harus kita ulangi, mempelajari lagi dan diulang terus supaya nanti lebih paham, lebih yakin dan lebih mantap dalam melaksanakan ibadah kurban. Nah, kalau kita berbicara tentang kurban itu secara bahasa artinya ikat. Makanya ada istilah sahabat karib, itu artinya sahabat dekat. Tetapi secara istilah ilmu fikih, yang dimaksud dengan kurban itu adalah apa-apa yang disembelih dari binatang ternak yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah sejak hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Jadi ada 4 hari kesempatan untuk kita berkurban, mulai dari hari raya Idul Adha, kemudian ditambah hari tasyrik. Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Terkadang ada yang bertanya, Ustaz, saya ini tiap bulannya terbiasa berpuasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu kan puasa tanggal berapa? 13, 14, 15. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika masuk bulan Dzulhijjah, itu tanggal 13-nya termasuk hari tasyrik, di mana kalau hari tasyrik itu tidak diperbolehkan berpuasa, bahkan kalau mokso tetap hukumnya haram. Lalu gimana tanggal 13-nya? Apakah cukup puasa Ayyamul Bidnya jadi 14-15? Tidak, tetap kita jadikan 3, ngambil tanggal berapapun, tapi yang paling afdol ngambil tanggal 16. Jadi berubah 14, 15, 16. Intinya berpuasa 3 hari dalam sebulan. Nah, itu bagi yang terbiasa berpuasa Ayyamul Bid. Jadi tetap jalan 3 hari dalam sebulan. Sedangkan binatang yang kita jadikan kurban, yang biasa kita kenal adalah kambing, apalagi sapi, apalagi onta. Selain ini boleh atau tidak? Kuda boleh. Kuda boleh Pak? Boleh. Saya pernah
kambing, sapi, onta, kuda, gak boleh, ya, gajah, gak boleh. Nah, beruang, ya, singa. Bukan Pak Herman yang berkorban singa, Pak Herman yang jadi korban. Hati-hati. Wah, mulai pagi-pagi mulai Pak Herman. Nah, tapi yang mungkin perlu jadi pengetahuan kita semuanya, yang kita tahu kan biasanya rumusnya seperti ini. Wa tujzi'ul badana an sab'atin. Kalau satu ekor unta cukup untuk 7 orang. Wa tujzi'ul baqarah an sab'atin. Satu sapi cukup untuk 7 orang. Wa tujzi'ush syatu an sahsin wahidin. Satu ekor kambing cukup digunakan kurban untuk 1 orang. Tetapi kalau mungkin di antara kita, gak punya uang, utang aktif, tapi pengen sekali kurban, boleh pakai pendapatnya Ibnu Abbas. Pendapatnya Ibnu Abbas itu mengatakan seperti ini: wa 'an Ibni Abbas annahu yakfi fil udhiyati iraqatu dami walau min dajajatin wa awzin kama qala al-Maidani. Sesungguhnya dalam berkorban itu cukup dengan mengalirkan darah. Jadi intinya itu mengalirkan darah, meskipun dari ayam dan angsa. Itu bagi yang benar-benar pengen berkorban tapi nggak punya uang. Misalkan orang fakir, miskin, boleh. Yang penting alirkan darah, meskipun dari ayam jatuh atau angsa. Tapi untuk masjid jangan mengadakan pembukaan hewan kurban angsa atau ayam, ya. Jangan, cukup yang normal saja. Ada sapi, kambing, ya. Nanti ditambah gara-gara ada ini ada mazhabnya Ibnu Abbas, ditulis ayam, angsa. Terus yang terakhir korban perasaan. Itu saya enak, ya. Tidak usah, jadi cukup 2. Tetapi kalau seandainya ada yang lain, Ustaz, kan biasanya ada tuh di TV, di YouTube, bahkan ada yang memiliki pemahaman satu kambing. Kalau mazhab Syafi'i kan cukup 1 orang. Kalau 2 itu nggak bisa kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi pemahaman para orang, kalau mungkin lihat di YouTube, ya, dan lain sebagainya, ada Ustaz, ada 1 kambing itu bisa untuk 1 keluarga. Betul pada 1 kambing kan Nabi pernah berkorban untuk dirinya, kemudian untuk umatnya. Di mana itu Ustaz? Ada memang, tapi itu pendapatnya mazhab Maliki. Oke, pendapatnya mazhab siapa? Mazhab Maliki. Dengan syarat 1, dia tinggal 1 rumah, 2, dia ada hubungan kekerabatan, 3, di bawah nafkah 1 orang, 1 keluarga inti. Paham maksudnya? Ada bapak, ibu, anak, boleh atas nama keluarga ini, tapi itu pendapat dari mazhab Maliki. Nah, kalau mazhab Syafi'i, ya tetap 1 untuk 1 sapi untuk 7, 1 onta untuk 7. Tapi ada solusi supaya keluarga juga dapat. Cuma caranya aja beda. Kalau mazhab Syafi'i tetap dinamakan 1 orang, korbannya Pak Amin misalkan, ya, tetap namanya 1 orang. Tidak bisa keluarga Pak Amin, tetap langsung atas nama Pak Amin. Tapi Pak Amin ketika dalam penyembelihan niatkan pahalanya saya juga hadiahkan untuk anak saya, ibu saya, siapa disebutkan, itu juga memperoleh pahala kurban. Ya, ini sebenarnya sama, cuma caranya itu berbeda antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lain. Dan tidak boleh dibenturkan. Kalau misalkan ada perbedaan antara mazhab ini dengan mazhab ini, gak boleh. Ya, mazhab Syafi'i terus menghapus pendapatnya mazhab Maliki, nggak bisa. Terus mazhab Maliki menyalahkan dengan pendapatnya mazhab Maliki, menyalahkan mazhab Syafi'i, nggak bisa. Ibaratnya kita ketika sholat subuh, kalau mazhab Syafi'i sunnah untuk berkunut, tapi kalau mazhab Hanafi tidak ada kunut. Kalau mazhab Hambali nggak ada kunut. Terus ada orang yang mengatakan, kok sunnah kunut itu begini loh, pendapatnya Hanafi dan Hambali itu nggak ada, tidak sunnah, nggak bisa. Ya.
Bahkan yang harusnya ada itu apa? Rumusnya tetap in qolata fil fajri fahasanun wa illam yaknut fahasanun. Kalau sholat subuh kunut baik, kalau sholat subuh gak kunut juga baik. Yang tidak baik kalau tidak sholat subuh selesai. Jadi aman kalau kayak gitu. Jadi biasakan perubahan sini harus adem ya. Kalau misalkan ada perbedaan-perbedaan, terima. Makanya harus ngaji supaya ngerti ini pendapatnya siapa sih, supaya tidak langsung mudah menyalahkan orang ya. Kalau sudah merasa pintar, merasa alim, disalahkan semuanya, itu justru sombong. Kalau sombong, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji atom kesombongan. Na'udzubillah dari Muhammad Sayyidina Muhammad. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Adapun kalau hukumnya sudah berkali-kali saya sampaikan. Ulama empat mazhab Hanafi mengatakan hukumnya wajib. Kurban itu wajib kalau mazhab Hanafi. Bahkan dalil yang dipakai, siapa yang mampu berkurban tapi dia tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Makanya akhirnya wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, hukumnya sunnah muakkadah. Dengan dalil apa? Dalilnya adalah kurban ini untukku wajib pada Nabi, tapi untuk umatku hukumnya sunnah. Nah, jadi ulama saya tidak berbeda, cuma gak mudah menyalahkan, enak gitu ya. Justru kalau ulama itu berbeda, malah mereka itu apa? Adem gitu rasanya, gak kayak mobil sekarang. Kalau sekarang itu kan mobilnya ya gak punya ilmu, ngajinya cuma 1 minggu, itu pun kalau hadir. Nah, terus nyala-nyalakan dia ngaji sampai 20 tahun ya. Ini KTP. Lah kamu cari di Google, saling salah-salah. Lo kamu lo pakai laptop, lo aku lo pakai kita apa sih? Ya, kalau saya gitu, terus nyantai ya. Biar apa? Suasananya enak. Apalagi sekarang kan ribut-ribut masalah ini bukan keturunan Nabi, ini keturunan Nabi. Kalau saya ngikuti itu ada, terus saya ikut ya. Pak Herman nanti tiba-tiba itu loh, aku keturunan Nabi Adam. Tapi dari silsilah Kobe sing bunuh gitu. Kata parah ya. Tidak usah ngaku biasa. Bahwa saudara Sayyidina Muhammad. Nah, ini yang mukaddimah. Ingat-ingat lagi sedikit-sedikit. Yang berikutnya adalah tentang kurban. Itu kan ada 2. Ini mungkin yang harus diperhatikan oleh panitia, juga takmir dan lain sebagainya. Ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Usahakan kalau ada jamaah tiba-tiba membawa kambing, membawa sapi terus mengatakan ini kurban wajib, jangan dicampur dengan kurban sunnah. Kenapa? Pembagiannya beda antara kurban wajib dan kurban sunnah. Kurban wajib itu misalkan kita bernazar, kalau anak saya nanti lulus diterima di SMA ini, saya akan berkurban. Nah, itu wajib. Kalau sudah wajib, sang pengkorban tidak boleh ikut makan sedikitpun, termasuk yang di bawah nafkahnya, istrinya, anaknya, pokoknya yang di bawah nafkah dia nggak boleh ikut makan. Tapi kalau makan korban yang lain punyanya orang, ya boleh. Khusus yang dikorbankan itu nggak boleh. Makanya kalau tiba-tiba kok ada yang datang, ini kurban wajib Pak, pisahkan. Karena harus diberikan kepada fakir miskin saja. Nggak boleh ke orang kaya, nggak boleh ke keluarganya, nggak boleh. Hanya untuk fakir miskin full semuanya. Berbeda dengan kurban sunnah. Kalau kurban sunnah itu boleh ikut makan orang yang berkurban, ya. Bahkan afdolnya seperti ini: 1/3 bisa untuk keluarga, 1/3 untuk tamu, 1/3 untuk fakir miskin. Itu kalau kurban sunnah. Tetapi
kalau misalkan sudah ada jamaah nitip kepada panitia kurban, itu sebenarnya secara tidak langsung mengatakan, wis aku pasrah masalah pembeliannya, masalah pembagiannya. Jadi yang nitip itu dia harus manut dengan aturan dari panitia. Oh, yang panitia menetapkan bagi yang berkurban dapat berapa kilogram, dia manut. Nek gak manut, sembelih sendiri. Berarti bu, terus nitip Pak Manut, pokoknya tidak bagi sendiri, bu. Terus langsung sekalian sembelih sendiri. Oh, no, itu namanya wakil. Kita disembelihkan terus bagi sendiri. Dan juga jangan lupa uang operasional harus ada. Ada yang berkorban, kami tak kasih kambing, tak kasih sapi. Oh, saya minta uang operasional. Ingat, kambing yang diberikan kepada panitia itu sebenarnya untuk siapa? Yang berkorban, bukan untuk masjid. Cuma panitia itu membantu menyembelihkan. Makanya harus ada uang operasional. Untuk apa? Kegiatan kurban itu sendiri. Karena apa? Sedikit pun tak boleh ambil uang kas. Beda antara uang kas masjid dengan kegiatan kurban, tidak boleh dicampur adukan. Ngambil sedikit untuk makan panitia haram. Karena uang kas masjid untuk kemakmuran masjid nanti ada fikih ketakmiran masjid, ada pembahasan tentang uang-uang itu untuk apa saja, ada pembahasan. Ngambil buat beli alat gak bisa, buat beli makan kambing, buat beli makan sapi gak bisa. Makanya harus ada uang operasional untuk apa? Merawat kambing atau sapi. Beli makanannya pakai uang operasional, butuh alat pakai uang operasional. Bahwa saudara Sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjut biar gak ngantuk, ada pertanyaan sampai di sini. Monggo. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Apakah ada dalilnya kita tidak boleh memotong rambut, kumis? Yang kedua, apakah takbir kurban itu hanya waktu hari raya atau hari raya bersama? Waktu berkorban. Ya. Oke. Pertanyaan pertama, apakah ada dalilnya orang berkorban tidak boleh potong kuku, gitu ya, cukur rambut dan lain sebagainya? Nah, jadi potong kuku bagi yang berkorban. Idza ra'aytum hilala dzil-hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Bila kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah atau masuk ke dalam bulan Dzulhijjah dan seseorang di antara kalian ingin berkorban, khusus yang berkorban, maka jagalah rambut dan kuku-kukunya. Tapi nanti harus jelas, ya. Jangan langsung menyimpulkan ini wajib atau kalau dipotong nanti haram. Tidak, kita lihat keterangan dari para ulama. Ya, contoh keterangan dari mazhab Hanafi. Ulama itu beda hukumnya. Kalau mazhab Hanafi itu mengatakan tidak ada dasar kesunahan untuk melarang orang yang menyembelih hewan memotong rambut dan kuku. Artinya apa? Kalau mazhab Hanafi boleh potong rambut dan kuku. Alasannya apa? Karena orang yang ingin menyembelih hewan kurban tidak diharapkan untuk berpakaian biasa dan berjima, boleh juga. Adapun hadis tadi, katanya mazhab Hanafi, merupakan ketentuan bagi mereka yang berikhram saja, baik ikhram karena haji atau umrah. Itu berlaku untuk orang yang haji. Sedangkan mereka yang tidak dalam keadaan ikhram, tidak ada ketentuan meninggalkan cukur rambut dan potong kuku. Maka pendapatnya mazhab Hanafi, silakan, tidak ada masalah. Yang kedua, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki sunnah, maksudnya gimana? Disunnahkan untuk tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku sampai selesai penyembelihan. Hukumnya
sunnah. Dalilnya apa? Ini dalilnya dalam kitab Al-Muhadzab dikatakan, dan hal ini bukan kewajiban karena dia tidak dalam keadaan ihram, maka tidak menjadi haram untuk memotong rambut dan kuku. Jadi sunnah bagi yang berkorban untuk tidak potong kuku, tidak potong rambut, nunggu sampai selesai penyembelihan. Dan kedua mazhab ini, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, menyimpulkan hadis Ummu Salamah tadi bukan sebagai larangan yang bersifat haram, melainkan sebagai larangan bersifat makruh. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i makruh, ya, tapi tak sampai haram motong kuku itu. Nah, ada lagi mazhab Hambali mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib menjaga diri untuk tidak mencukur rambut dan memotong kuku. Jadi itu perlu pendapatnya mazhab Hambali. Makanya kalau misalkan berseliweran, flyer-flyer, pamflet-pamflet, betul, dilarang potong kuku, haram hukumnya. Berarti yang bisa itu pendapatnya mazhab Hambali. Dan biasanya yang sekalian mereka yang pakai pendapat mazhab Hambali, teman-teman yang biasanya salafi, ya, artikel-artikelnya biasanya kocak, gak ngerti apa di sini ini mayoritasnya mazhab Syafi'i. Ya benar, nggak salah, cuma salah tempat dakwahnya itu, paham? Akhirnya orang bingung, katanya haram, dia nggak ada Hambali. Itu harusnya kita itu harus fair. Kalau menyampaikan sesuatu fair, gak boleh disembunyikan karena beda pemahaman dengan kita. Yang beda disembunyikan, cuma disampaikan sesuai dengan pemahaman kita. Itu yang tak boleh disampaikan. Jadi mazhab Hanafi boleh, bebas. Mazhab Maliki Syafi'i makruh kalau kita potong kuku. Mazhab Hambali hukumnya haram. Bisa dipahami? Nah, itu jadi kita nyantai aja menerima pendapat yang berbeda. Mohon ada pertanyaan yang lain, silakan. Silakan. Hah? Oh, pertanyaannya dua ya. Iya. Tentang takbir hari raya itu kan, hari raya kan ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri takbirnya itu Idul Adha. Habis sholat takbir terus ada masjid-masjid ya, saya nggak paham, nggak mau ngaji itu. Jadi kalau Idul Fitri dulu. Takbir kalau Idul Fitri itu mulai malam takbir, malam hari raya Idul Fitri. Habis maghrib itu sudah. Bukan dilakukan habis sholat, beda. Ya takbir aja. Ya mau sebelum sholat, setelah sholat, terus habis itu terus sampai imam itu naik. Ya sholat sampai sholat apa? Sampai sholat Idul Fitri ya. Habis itu ke atasnya sudah, tidak usah takbiran lagi. Ya, itu kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu sebenarnya mulai dari subuhnya itu sebenarnya, cuma di sini tidak dipraktekkan. Sebenarnya mulainya subuh dari hari Arafah tanggal 9 itu sampai selama 3 hari. Selama hari Tasyrik ya, Idul Adha, hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 asar. Maghribnya sudah 3. Sampai di sini jelas. Kalau ini dilakukan setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, sebenarnya sunnah, cuma kita biasanya sholat wajib. Terus apa lagi tadi? Sudah itu. Ada lain pertanyaan? Monggo. Ada? Ada yang mau tanya? Oh iya, waktu penyembelihan. Ya. Tentang waktu penyembelihan, kalau ada yang menyembelih malam hari raya Idul Adha, boleh tidak? Malam takbir, itu sudah boleh tidak? Nah ini. Jadi waktu
waktunya ini yang paling afdol setelah terbitnya matahari di hari raya Kurban dan setelah selesai 2 rakaat sholat hari raya dan 2 khutbah ringan, baru setelah itu paling afdol waktunya itu. Makanya disebutkan dalam hadis, man dzabaha ba'da sholati tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Siapa yang menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha, maka sembelihannya sempurna dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Pas selesai sembelih itu waktunya paling afdol. Tetapi sebaliknya, man dhaha qabla sholati falyu'id, siapa berkorban sebelum sholat, maka hendaklah dia mengulangi korbannya. Hanya bukan korban, tidak disebut sebagai korban, tapi sembelihan sunnah. Ya, subuh jam 6 pagi, jam 5 misalnya, habis subuh belum sholat id disembelih, meskipun tanggal 10, maka ulangi lagi, tidak masuk korban, tak masuk sembelihan biasa. Apalagi malam takbiran belum, jadi waktunya itu boleh dilakukan setelah sholat dan khutbah. Khutbah Idul Adha itu hukumnya wajib ke sunnah? Wajib ke sunnah? Bingung dia. Kalau khutbah Jumat wajib ke sunnah? Wajib. Terus kompak. Kalau khutbah Idul Fitri, Idul Adha, terus kurban, apa gerhana, sudah wajib itu. Ciri khutbah itu wajib, khutbahnya posisinya di depan, dilakukan sebelum sholat. Kalau sunnah cirinya dilakukan setelah sholat. Coba kalau Jumat dilakukan sebelum, berarti wajib. Idul Fitri, Idul Adha setelah, berarti hukumnya habis salam pulang sah. Makanya boleh kalau misalkan ada halangan, ada uzur, sakit, sholat sendirian boleh, sholat Idul Adha itu. Sholat di rumah boleh, tapi cukup sholat 2 rakaat, tidak usah khutbah sendiri. Khutbah sendiri, Allah ya. Masih ingat kan katanya? Kalau takbir pertama berapa kali? Nah, mulai itu saya 7. Selain takbiratul ihram, takbiratul ihram tak dihitung. Allah belum. Lalu setelahnya Allah sampai 7 kali. Takbir kedua, rakaat kedua berapa kali? 5. Selain takbir berdiri, berarti 6 kali ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bacaan antara 2 takbir masih ingat itu? Apa? Allahumma la tasuntuk. Itu makan bu. Lupa semua ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau panjang, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau sampai tadi dipotong boleh. Itu bacanya. Ustaz, ini imamnya lupa. Namanya 1 tahun sekali, biasanya lupa itu bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah terjadi, saya kan khutbah di lugar, imamnya tuan rumahnya, saya cuma khutbah. Ya namanya setahun sekali kan bisa lupa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Mulai kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Apa salahku gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir lagi. Allah. Kalau sudah bismillah masuk, ya sudah, kalau usah takbir. Ya. Imamnya selesai, sudah baca surat pendek. Tidak takbir itu takbir. Kalau bingung nanti. Kalau sudah lupa, ya sudah. Ya. Terus bapak ibu kalau saya omongin imamnya lupa, ya nggak usah. Kasihan, tambah minder, ya. Akhirnya nggak keluar. Ya 7 hari 7 malam di kamar terus sedih. Imam itu berkat tekanannya, ya. Dan imam supaya sampai berapa ratus biasanya kalau itu kalau saya omongin kan, malah imam itu lali takbirnya cuma sekali, gak apa-apa, terus sah. Itu sunnah ya.
Tapi kalau bisa diingat-ingat ya, diingat-ingat. Jadi yang jadi imam itu diingat-ingat. Setahun sekali lupa nggak enak kan ya? Ya harus siap-siap diomongin, nunggu sampai itu dan berikutnya diomongin berikutnya. Kalau lebih Ustaz, ini 9 kali Ustaz. Kalau khutbah itu 9. Karena khutbah kan ada takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu 9. Khutbah 1. Khutbah kedua 7. Nanti lupa. Malah sholatnya ya 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tetap sah. Bahkan ada yang khutbahnya itu cuma sekali khutbah, nggak pakai 2 kali. Kalau mazhab Syafi'i 2 kali, ada duduk, berdiri lagi. Nah, mazhab yang lain langsung sekali, 1 kali selesai. Itu tetap sah, sama. Oke, mazhab yang lain, monggo nggak salah. Lagi kurban itu di hari Jumat banyak masjid yang memundurkan kurbannya dari Sabtu. Oh, kalau dia khawatir takutnya nggak mau Jumatan gitu ya. Ada masjid yang memundurkan hari Sabtu. Apakah diperbolehkan? Ya boleh, karena itu hari tasyrik. Hari Sabtu, misalkan Jumat 10 Dzulhijjah. Wes tak kurban hari Sabtu, nggak hari Sabtu aja. Saya hari Senin aja, boleh. Ya, tapi wes malas ya, sudah hilang ngomong itu datanya. Tapi tetap sebenarnya afdolnya tetap hari Jumat. Itu kan kekhawatiran, takutnya belum selesai, musuh-musuh banyak kafir jamaah sholat Jumat datang. Ya tidak apa-apa, silakan sesuai dengan kesepakatan. Kalau bisa sebelum Jumat, oke, bagus. Nah, kalau mazhab Syafi'i, meskipun Idul Adha-nya berbarengan dengan Jumat, tetap ada sholat Jumat. Itu mazhab Syafi'i wajib. Kenapa? Idul Adha hukumnya sunnah, nggak bisa menggantikan sholat Jumat. Tapi mazhab Hambali, ya beda. Kalau sudah sholat Idul Adha, terus nanti sholat Zuhur. Ya, jadi kalau sebelum, tapi kita mazhab Syafi'i tetap Idul Adha, ya sholat Idul Adha, Jumatnya tetap Jumat. Oke, ada lagi pertanyaan? Monggo Pak. Mengenai lafaz takbir ketika Idul Fitri dan Idul Adha, selama ini yang kita pahami kan Allahu Akbar-nya 3 kali. Cuman saya ketemu rekan itu yang mengatakan bahwa cukup 2 kali. Yang lebih afdal yang mana? Tentang lafaz takbir tergantung pendapatnya saya yang diikuti, ya. Kalau yang 3 kali itu teman-teman Nahdiyin, teman-teman NU, karena apa? Pakai pendapatnya mazhab Syafi'i, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Fathul Qorib, itu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang 2 kali, teman-teman Muhammadiyah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tak apa, yang penting sama-sama takbir. Kalau sini pakai berapa? 3. Dan juga harus benar ya, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Bukan ilham ya, walillah ilham. Ilham tak kenapa bohong. Walillahil walillahil ham mantul, ada kolomnya ilhamd ya. Itu pujian alhamdulillah gitu. Nah, kol-kolan walillahil hamd gitu. Walillahil ham. Oh, salah lah itu. Allahu Akbar ya. Allah gak panjang banget itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, langsung apa yang boleh jadi salah. Pendek ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau mau disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Misalkan ada yang doakan mudah-mudahan jamaah Al-Hidayah sehat, jawabannya hanya kita panjang amin, ya bukan amin, berubah beda, ya itu artinya beda itu, ya kalau amin itu aman, ya kan gitu, apa amin gitu ya, amin jujur, ya kalau hanya yang panjang amin minta perlindungan, ya. Tapi kalau hanya yang panjang amin, ya Allah kabulkan doaku, lu mantep. Oke. Soalnya kenapa kok nggak dikabulkan? Soalnya jawabannya amin, gitu kan ya. Sehat semuanya, ya. Amin. Artinya apa? Jujur. Kita lihat ke malaikat. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ya, Herman. Masalah niat, Pak. Jadi sampaikan kalau Nabi itu niat untuk korban itu untuk diri sendiri, keluarga, sama umatnya itu. Kita kalau kita juga bisa nggak niatnya sama dengan beliau itu, Pak? Ya bisa. Muslimat gitu. Apa? Muslimin dan muslimat gitu. Bisa. Emangnya Pak Herman siapa? Pak Herman Nabi. Jadi kita ikut ulama, ya. Kalau kita kan, kalau mazhab Maliki cukup yang berhubungan kekerabatan, berarti keluarganya Pak Herman. Tapi kalau mazhab Syafi'i boleh disebut, ya, untuk keluargaku, bapak, ibu, terus untuk Iqbal, boleh. Kalau mazhab Syafi'i, tapi tetap atas nama orang, satu orang. Makanya pernah saya sampaikan, ya, jadi tergantung pendapatnya siapa yang diikuti. Kalau misalkan ada sumbangan kurban sekolah, betul? Sekolah kurban sumbangan 10 ribuan, artinya dapat terbeli 1 kambing misalkan. Kalau mazhab Syafi'i kan nggak bisa karena jumlah siswanya 200 misalkan, 1 kambing untuk 200 nggak bisa. Makanya pakai mazhab Syafi'i bisa atas nama kepala sekolahnya Pak Herman misalkan, ya. Terus Pak Herman tinggal ngomong, saya niatkan untuk warga sekolah, udah Pak semua itu. Nah, kalau cara mazhab Syafi'i bisa, tapi kalau Maliki khusus keluarga, ya, keluarga tergantung, jadi bisa, ya, untuk kaum muslimin semuanya, ya, kayak Nabi, ya, kayak ya boleh kayak bisa, tapi tetap atas nama satu orang, Pak Herman. Selain untuk saya, Pak, niatkan juga untuk jamaah yang rutin, kok makin waktu di masjid Al-Hidayah dapat, boleh, ya. Tiba-tiba yang tak pernah kurban, ketika penghisapan, oh ada pahala kurban, ternyata kiriman dari Pak Herman luas, kan, ya. Oh Pak Herman, si nanya terus tak selesai-selesai, ya. Tidak apa-apa, harus nanya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Monggo, ibu sudah tidak ada. Monggo Pak, monggo Pak Herman lagi, bukan? Nanya Pak Herman. Monggo. Sapi jantan, sapi betina, kambing betina, apa kambing jantan, gitu kan? Oke, apakah boleh kita berkorban dengan kambing betina, sapi betina yang biasa kita lakukan? Biasanya jantan, betul ya? Nah, sekarang kalau milihnya betina, boleh tidak kira-kira? Siapa yang mana? Boleh. Saya tak carikan dalilnya, kayaknya bisa catatkan. Jadi sebenarnya yang paling afdol itu adalah yang jantan, itu yang paling afdol. Cuma kalau seandainya ada yang betina, maka itu tetap sah, ya, tetap sah. Yang paling afdol jantan, yang sah tetap betina. Jadi kalau ada tiba-tiba bawa yang betina, boleh saja, ya. Yang paling afdol tetap yang jantan, belum taksir, Jadi intinya boleh semuanya. Nah sekarang muncul pertanyaan, kalau bawa betina hamil, misalkan, boleh tidak? Nah ini ulama beda.
Ada yang mengatakan tidak sah karena hamil itu termasuk cacat. Ada yang mengatakan sah, Ibnu Rif'ah mengatakan sah. Jadi kita itu harus kesantai aja. Ya. Ada yang bawa betina, terima. Hamil lagi, diterima aja. Ya. Jadi aman-aman saja. Mau sapi betina, sapi jantan. Kalau sapi betina kan hal pokok. Ya. Kayaknya mau mengikuti Bani Israel. Kalau sapi betina, tidak boleh apa-apa. Ada juga pertanyaan yang lain? Termasuk umurnya juga itu. Hah? Umurnya sama ketentuannya ya. Nah, ketentuannya sama. Ustaznya kepada penjual kurbannya di Sepang ya, yang sudah lepas giginya. Jangan yang seumuran Pak Herman. Jadi bahaya kayak seumuran yang sapi untuk kurban gitu Pak. Sama umurnya. Ada lagi yang mau bertanya? Mau Pak? Silakan. Kalau korban kambing kan biasanya satu orang. Satu orang. Nanti dia naik kambing. Sapi itu 7 orang nanti dia. Boncengan. Boncengan nanti. Awalnya nanti boncengan, makanya nanti 7 itu dari satu keluarga yang tidak malu boncengannya. 7 orang sama ibu ini ngomong boncengan. Ada yang mengartikan secara tekstual. Nanti kendaraannya itu akan datang, ya, terus ditumpangi. Ada yang mengartikan secara kias, itu kiasan. Nanti pahala korbannya datang semuanya, memberikan bantuan kepada yang berkorban. Ya wes urusan nanti bapak boncengan sama ibu sopo, urusan nanti. Kayaknya buru-buru kiamat ini. Urusan kiamat nanti aja ya. Tapi intinya ya dua pendapat. Ada yang memaknai secara tekstual, nanti akan datang, kita akan menaiki kendaraan sebagai kendaraan. Juga ada yang memaknai nanti pahalanya itu akan membantu kita ya untuk bisa kita lebih besar dan lain sebagainya. Masalah boncengan urusan nanti. Apa nanti ada pembatasnya ya? Urusan nanti. Saya nggak ikut dalam panitia itu, susah ya. Panitia itu susah. Ya, ada yang lain? Pertanyaan yang lain, monggo. Kalau nggak ada yang ditutup. Monggo, pertanyaan bebas, boleh. Belum ditutup. Ibu, oh iya, kalau dimasak sudah ingat kan? Kurban terakhir. Kurban tidak boleh dibagikan dalam keadaan matang. Harus diberikan dalam keadaan mentah, berbeda dengan akikoh. Kalau akikoh anjurannya diberikan dalam keadaan matang. Ustaz, kalau akikoh diberikan dalam keadaan matang boleh, cuma anjurannya matang. Makanya kalau kita hadir akikoh biasanya sudah bentuknya sapi. Coba bayangkan Pak Herman akikoh, jamaahnya sholawatan 2 jam dikasih dari mentah. Apa? Anjurannya matang kalau akikoh. Korban mentah. Jadi nggak boleh dimasak sebelum jelas ini dibagi ke ini, dibagi ke ini, dibagi ke ini. Ya. Kalau sudah jelas bagian ini Pak Herman, ini Pak Herman ini Iqbal, ini Pak Bobi, ini, itu baru boleh dimasak. Paham? Makanya nanti kalau misalkan panitia mau masak makan untuk panitia kan ambil daging kurban, itu ibu-ibu jangan langsung ambil tiba-tiba dimasak, itu berarti dibagikan dalam keadaan matang. Harus jelas, ini yang dimasak, ini bagian saya ya. Nah, paham maksudnya? Ini bagian utama saya. Cuma formalitas dia sah. Akad itu penting. Yang ibaratnya suami istri berhubungan, kalau pakai akad nikah sah. Kalau nggak pakai haram. Paham sampai di sini? Tapi jangan gini. Pas satu bagian, Pak Herman bagian lu dimasak, kocok di tangannya, itu tadi formalitas, gak mau nanti, harus dimasak, cuma formalitas dia sah, itu yang mungkin harus diperhatikan. Jadi ibu-ibu kalau mau masak, ini bagian siapa yang tak masak, ibu-ibu aja, ya, jangan asal ambil, tiba-tiba makan, itu nggak sah, kalau kayak gitu. Oke, kita bertanya, monggo. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada sudah ditutup. Oke, cukup mungkin sampai di sini pembahasannya.
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum